Halo semuanya, PTTH Dunia 1000 Besar episode 87 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan menolak berbagai tawaran besar dari sekte-sekte kuat, termasuk aula api penyucian, istana gurun kuno, bahkan tawaran menggoda dari Lembah Pil dan Raja Xuanling. Meski syarat yang diberikan begitu menggiurkan, ia tetap teguh memilih bergabung dengan Pavilion Pembakaran Dupa, sesuai dengan arahan bimbingan Raja Naga Emas. Keputusan itu mengejutkan semua pihak, terutama karena ia menolak kesempatan menjadi penerus sekte besar maupun janji menjadi alkemis dewa dalam 20 tahun. Sikapnya membuktikan bahwa ia lebih memilih jalan bebas dan sesuai hatinya dibanding terikat oleh kekuasaan. Mu Feng dan Mu Yingying juga mengikuti langkah Xiaoyan dengan bergabung ke Pavilion Pembakaran Dupa. Sementara Yuru sempat ingin bergabung ke sana, tetapi akhirnya berubah haluan dan memilih Pavilion Bunga. Di puncak gunung, berbagai cahaya beraneka warna perlahan menyelimuti langit. Di barisan terdepan, para pemimpin sekte berdiri memimpin. Sementara di belakang mereka, para peserta yang berhasil lolos dalam seleksi kini memilih sekte tujuan masing-masing. Xiaoyan sebenarnya dengan mudah dapat mendengar apa yang dibisikkan oleh wanita Pavilion Bunga kepada Yuru. Namun, dia sengaja tidak melakukannya. Dalam hatinya dia percaya, dengan berjalannya waktu, Yuru pada akhirnya akan mampu melepaskan perasaan yang pernah ia simpan. Sebelumnya, wanita dari Pavilion Bunga berbisik kepada Yuru. Jika kau ingin mengejar lelaki yang engkau cintai, bergabunglah dengan Pavilion Bunga. Dengan identitasmu sebagai pewaris, kau akan memperoleh sumber daya yang sangat besar. Saat bertemu dengannya lagi, kau tidak akan menjadi beban. Saat itu tiba, merebut hatinya bukanlah hal yang sulit. Adapun wanita bernama Mu Yingying itu bukanlah masalah besar. Mendengar itu, Yuru sempat terdiam, menahan keraguan di hatinya. Wanita itu kembali berkata, terlalu melekat justru tidak baik. Akhirnya, meski dengan hati yang tidak rela, Yuru mengangguk pelan. Zhang Yu, tokoh kuat dari Pavilion Pembakaran Dupa, hanya dapat menarik nafas panjang. Dia memahami betul identitas Yuru sebagai seorang pewaris. Jika ia memaksa Yuru bergabung, itu justru akan menekan perkembangan gadis itu di masa depan. Karena itu, ia memilih membiarkannya dan tidak menahan. Lagi pula, dengan pandangan tajamnya, Zhang Yu sudah melihat adanya hubungan yang tidak biasa antara Yuru dan Xiaoyan. Apalagi dalam perebutan poin kali ini, Pavilion Pembakaran Dupa sudah memperoleh hampir semua talenta terunggul. Jika mereka terlalu serakah, akan menimbulkan iri dari sekte lain. Selain dengan keluarga Solomon dan keluarga kerajaan Xuanling, hubungan Pavilion Pembakaran Dupa dengan sekte lain sebenarnya cukup baik. Akhirnya, Yuru berjalan menuju ke belakang wanita Pavilion Bunga. Dengan itu, perebutan poin benar-benar berakhir. Seorang tetua dari Lembah Pil tersenyum tipis sambil melirik Xiaoyan. Pertandingan perebutan poin kali ini benar-benar penuh lika-liku. Orang dari istana boneka pun ikut berkata, sepertinya Pavilion Pembakaran Dupa kali ini akan segera bangkit. Zhang Yu tertawa ringan. Kalau begitu, terima kasih atas doa baik kalian. Dia tidak pernah menyangka hasilnya akan sebesar ini. Pavilion Pembakaran Dupa tidak hanya berhasil merekrut begitu banyak murid berbakat, tetapi juga memperoleh sosok luar biasa seperti Xiaoyan, Mu Yingying, dan Mu Feng. Tetua Lembah Pil kemudian berkata, kalau begitu, mari kita bawa murid masing-masing kembali. 8 tahun mendatang, pada pertandingan besar antar sekte, aku menantikan penampilan kalian semua. Raja Xuanling mendengus dingin. Dia hendak membawa murid-muridnya pergi, namun langkahnya terhenti ketika suara Zhang Yu terdengar. Raja Xuanling, jangan terburu-buru pergi. Sebelumnya sudah disepakati bahwa pemenang perebutan poin akan memperoleh kesempatan berendam di kolam kekaisaran. Dan kini, melalui kesepakatan kami, jumlah orang yang berhak meningkat menjadi 3. Apakah janji itu masih berlaku? Raja Xuanling mendengus sekali lagi. Tentu saja berlaku. Namun, tatapan matanya jelas menunjukkan rasa tidak rela. Andai para pemenang itu bergabung dengan keluarga kerajaan Xuanling, tidak akan menjadi masalah. Sayangnya, mereka kini menjadi milik Pavilion Pembakaran Dupa, sekte yang tidak memiliki hubungan baik dengan pihaknya. Zhang Yu mengangguk ringan. Kalau begitu, izinkan aku mewakili 3 murid Pavilion Pembakaran Dupa untuk berterima kasih. Dengan itu, Raja Xuanling pun berbalik dan pergi. Sementara
Sementara banyak tokoh kuat lainnya saling memberi salam kepada Chang Yu sebelum ikut meninggalkan tempat. Kini, hanya paviliun bunga dan paviliun pembakaran dupa yang tersisa di puncak gunung. Chang Yu berkata, "Kita pun harus berangkat." Namun, Xiaoyan menahan langkahnya. Ia melirik Yuru dan hatinya sedikit goyah. Ia teringat kebaikan keluarga Yu ketika dia berada di klan Yu dahulu. Karena itu ia berjalan mendekat dan berbicara. "Di paviliun bunga, kau harus belajar menahan sifat lembutmu. Persaingan di sana sangat keras. Namun, ingatlah jika ada yang berani menyakitimu, aku tidak akan tinggal diam." Yuru menatapnya dengan mata berbinar. Hatinya dipenuhi perasaan yang sulit digambarkan. Ucapan singkat itu cukup membuktikan bahwa Xiaoyan masih menyimpan perasaan berbeda terhadap dirinya. "Aku akan berusaha. Aku pasti akan segera menyusulmu. Mungkin ketika kita bertemu lagi nanti, kau tidak akan mampu mengalahkanku," ucap Yuru sambil menahan air mata di sudut mata indahnya. Xiaoyan menghela nafas panjang. "Pergilah." Yuru mengangguk pelan, lalu mengikuti rombongan paviliun bunga hingga menghilang dari pandangan. Saat itu, sebuah suara santai terdengar. "Akhirnya pergi juga. Hampir saja aku sesak karena harus bersembunyi." Seketika, sosok yang familiar muncul di hadapan Xiaoyan. Dia adalah Xiaoyi. Sejak berada di puncak gunung, Xiaoyan sudah tahu identitas Xiaoyi mungkin akan terungkap. Karena itu, ia meminta bantuan Raja Naga Emas untuk menyembunyikan Xiaoyi dengan teknik khusus. Bahkan kekuatan Raja Xuanling sekalipun tidak mampu menemukannya. Chang Yu menatap sekilas, lalu tersenyum tipis. "Jadi, kau masih menyimpan banyak rahasia?" Xiaoyan hanya tertawa kecil. "Ini saudaraku." Melihat situasi paviliun pembakaran dupa, dia sadar ia tidak boleh memperlihatkan semua rahasianya di depan umum. Xiaoyi kemudian berkata sambil menyalakan api putih susu dari tubuhnya. "Kalau begitu, aku juga akan bergabung dengan paviliun pembakaran dupa." Chang Yu tertawa puas. "Bagus, sangat bagus." Ia segera mengibaskan tangannya. Api menyelimuti tubuhnya, membentuk cahaya yang menyelimuti seluruh murid. "Sekarang, mari kita kembali ke paviliun pembakaran dupa." Xiaoyan memandang ke kejauhan dengan mata menyala penuh semangat. Akhirnya berakhir. Sekarang waktunya mencari api suci. Suan Santian adalah sebuah kawasan yang terletak di atas tanah paling subur di seluruh benua Xuanling. Di tempat ini tersembunyi tak terhitung banyaknya tokoh luar biasa serta harta karun alam. Ia bagaikan simbol utama dari benua Xuanling, tempat di mana setiap hari lahir para ahli baru. Sementara sekte-sekte silih berganti bangkit maupun hancur. Namun, dalam rentang waktu hampir 1000 tahun, kedudukan 9 sekte super tidak pernah tergoyahkan. Ke-9 sekte itu, laksana pilar penopang langit, telah berakar dan bertahan kokoh di atas 9 pegunungan besar. Sehebat apapun talenta baru yang muncul, tetap tidak mampu mengguncang kedudukan mereka. Hal itu bukanlah tanpa sebab, karena dasar kekuatan dan warisan 9 sekte super sudah mencapai tingkat yang menakutkan, bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan kekuatan kecil tak bernama. Tata letak Suan Santian juga amat jelas, 9 gunung dan 1 kota. Ke-9 gunung tersebut merupakan pegunungan dengan aura kekaisaran paling padat, yang dilindungi oleh cara khusus dari para ahli masing-masing sekte. Disitulah 9 sekte super berdiri, memanfaatkan kekuatan pegunungan tersebut sebagai fondasi. Bagi seorang ahli di tingkat Dodi, mencari energi alam biasa sudah tidak berbeda dengan cahaya kunang-kunang. Justru energi kekaisaran yang terkandung dalam 9 gunung itu adalah kekuatan sejati yang sesuai bagi dirinya. Kendati demikian, tidak ada kepastian apakah berlatih di sana benar-benar mampu mempercepat laju kultivasi. Namun, fakta bahwa 9 sekte super menguasai pegunungan tersebut sudah menjadi bukti keunggulan serta dasar kekuatan mereka. Ke-9 gunung itu adalah Gunung Hua, Gunung Tai, Gunung Song, Gunung Han, Gunung Tian, Gunung Wanhua, Gunung Dan, Gunung Yin dan Gunung Duan. Di atas Gunung Hua berdiri paviliun pembakaran dupa. Gunung Hua adalah yang tertua dan semula terkuat di antara 9 gunung dengan energi kaisar paling melimpah. Namun, dalam 100 tahun terakhir, kekuatan aura di gunung ini mengalami penurunan drastis hingga kini menjadi yang terlemah di antara 9 gunung. Meski demikian, energi yang tersisa masih jauh lebih padat dibandingkan daerah lain di Suan Santian, sehingga tetap menarik banyak murid. Konon,
Di dalam Gunung Hua terdapat bebatuan keras yang menyimpan energi atribut api. Bagi para murid pavilion pembakaran dupa yang berfokus pada api, ini adalah anugerah yang sangat berharga. Gunung Wanhua adalah tempat berdirinya pavilion 1000 bunga. Pegunungan ini terkenal sebagai yang paling indah di antara ke-9 gunung, dengan sungai-sungai jernih, bunga-bunga bermekaran, dan pemandangan menawan. Namun, di balik keindahan bunga, sering tersembunyi racun mematikan. Konon, basis utama pavilion 1000 bunga terletak di sekitar sebuah mata air alami yang menawan. Bahkan dikatakan murid-murid perempuan dari sekte ini bagaikan bidadari, seindah tempat yang mereka huni. Gunung Song menjadi kediaman istana gurun kuno. Sekte ini terkenal dengan aliran pelatihan tubuh, sehingga pemandangan para muridnya berlatih dengan mendaki dan menuruni gunung setiap hari adalah hal yang biasa. Gunung Han menjadi markas aula api penyucian, sekte yang khusus membasmi makhluk dari alam iblis maupun alam arwah. Gunung Han senantiasa diselimuti kabut, namun sebagian orang tahu bahwa sekte ini jarang memiliki anggota yang menetap di dalam. Mereka lebih sering keluar memburu musuh-musuh dari dunia kegelapan. Setiap kali mereka menumpas makhluk kuat, berita itu disiarkan ke seluruh benua, membuat nama mereka semakin disegani. Gunung Yin menjadi tempat berdirinya Solomon. Sekte ini penuh misteri. Gunung Yin dikenal berbahaya karena siapapun yang memasuki wilayahnya seringkali menghilang tanpa jejak. Banyak upaya dilakukan untuk mengungkapkan sebabnya, namun semuanya gagal. Karena itulah, reputasi Solomon selalu diselimuti keraguan, dan sekte-sekte lain pun berhati-hati menghadapi mereka. Gunung Tai dihuni oleh sekte boneka. Cara bertarung mereka unik, bukan dengan menggunakan doki secara langsung, melainkan mengendalikan boneka melalui energi khusus. Gunung Tai sendiri adalah pegunungan tertinggi dengan pemandangan terluas. Dari puncaknya, seluruh wilayah Swan Santian dapat terlihat jelas. Gunung Dan adalah tempat lembah pil. Pegunungan ini unik karena setiap tanaman obat yang tumbuh di sana memiliki kualitas jauh di atas tempat lain, dan masa pertumbuhannya pun jauh lebih singkat. Walaupun rahasia ini tidak pernah terungkap, Gunung Dan tetap menjadi tanah suci bagi seluruh anggota lembah pil yang memang berfokus pada seni alkimia. Gunung Duan adalah markas istana tanpa perasaan. Nama gunung ini berasal dari tebing legendaris yang bernama Tebing Pemutus. Murid-murid yang ingin masuk ke sekte ini diwajibkan memutuskan 7 emosi dan 6 keinginan duniawi. Tebing Pemutus membelah puncak Gunung Duan, dan barang siapa gagal melompatinya hanya akan jatuh ke jurang tanpa dasar. Gunung Tian dihuni oleh sekte 1000 pedang. Gunung ini adalah gunung logam raksasa. Berkat keberadaan logam serta pedang spiritual yang dapat ditambah darinya, ditambah dengan penguasaan niat pedang tertinggi, sekte 1000 pedang pantas menduduki peringkat pertama di antara 9 sekte super. Selain 9 gunung tersebut, ada pula satu kota besar yang menjadi pelindung Swan Santian. Kota ini dibangun oleh keluarga kekaisaran Xuanling sebagai benteng raksasa untuk menahan invasi suku manusia ular. Dinding hitamnya membentang sejauh ratusan li, berdiri kokoh dengan dukungan tenaga dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Permusuhan antara keluarga kekaisaran Xuanling dan suku manusia ular telah berlangsung turun-menurun. Hingga kini, kedua belah pihak masih saling memandang sebagai musuh bebuyutan. Duri di dalam daging yang mustahil dicabut. Gunung Hua, sebuah pegunungan dengan sejarah dan warisan yang megah. Pada masa ketika energi kekaisaran belum meredup, pavilion pembakaran dupa di tempat ini pernah melahirkan banyak tokoh besar yang menggembarkan dunia. Di kaki gunung, ruang sekitarnya bergetar perlahan. Sosok Chang Yu perlahan muncul, diikuti para murid baru yang menatap pegunungan menjulang di hadapan mereka dengan sorot mata penuh keterkejutan. Bagi mereka, kesan pertama atas gunung ini tidak lain hanyalah kekaguman. Tinggi, tegak lurus menembus awan, luas tak bertepi. Seorang murid baru bertanya dengan rasa ingin tahu, "Paman Guru, di manakah letak pavilion pembakaran dupa kita?" Chang Yu tersenyum ringan, lalu menjawab, "Jangan tergesa. Pavilion pembakaran dupa berada tepat di puncak Gunung Hua. Gunung ini dilindungi oleh formasi pelindung sekte, formasi pembakaran langit. Di dalamnya terdapat wilayah terpisah yang disebut sebagai wilayah pembakaran langit. Di sanalah pavilion kita berada." Mendengar itu, Mu Feng sontak terkejut. Formasi pembakaran langit? Xiaoyan menoleh ke arahnya dengan raut penuh rasa ingin tahu. Jelas bahwa nama formasi dan wilayah tersebut terdengar asing baginya. Mu Feng menundukkan kepala dan bergumam, "Formasi ini luar biasa. Konon merupakan ciptaan seorang ahli dosian yang mengerahkan seluruh hidupnya untuk membangunnya."
Kekuatan formasi berlandaskan api, bahkan pernah tercatat mampu membunuh seorang dosian. Mata Xiaoyan berkilat, dia mendongak menatap ke puncak gunung gua, seolah ingin menembus rahasia di balik kabut tebal. Sekaligus, ia mengerahkan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki misteri yang tersembunyi. Namun, kekuatan itu baru saja merambat sejauh beberapa ratus meter sebelum tiba-tiba lenyap, ditelan oleh daya yang tak dikenal. Hal itu membuat wajah Xiaoyan berubah, sebab kekuatan jiwa yang ia gunakan merupakan puncak tingkat kaisar, tetapi tetap saja musnah dalam sekejap. Zhang Yu yang menyadari kebingungan Xiaoyan menoleh dan menjelaskan dengan tenang. Itu adalah formasi paling luar dari formasi pembakaran langit. Xiaoyan menyipitkan mata, menatap kabut tebal di pertengahan gunung. Dalam hati ia mengakui, reputasi formasi itu memang tidak berlebihan. Dengan perlindungan sehebat itu, ditambah para ahli serta energi kaisar yang melingkupi gunung gua, inilah fondasi pavilion pembakaran dupa. Zhang Yu kembali tersenyum sebelum memimpin langkah. Ayo, formasi ini melarang terbang. Kita hanya bisa mendakinya dengan berjalan kaki. Tanpa menunggu lebih lama, ia melangkah ke depan. Para murid baru pun mengikutinya. Sejak mereka telah memilih pavilion pembakaran dupa sebagai tempat berguru, sedikit rintangan seperti ini tidak akan membuat mereka gentar. Di sela langkah, Mu Feng menghampiri Xiaoyan dengan tawa lepas. Xiaoyan, kau benar-benar memilih pavilion pembakaran dupa. Sepertinya kita kembali menjadi sesama saudara seperguruan. Xiaoyan menanggapi dengan senyum ringan. Sepertinya memang begitu. Di sisi lain, Mu Yingying melangkah riang sambil sesekali menoleh pada Xiaoyan. Tidak jauh dari mereka, Luo Guang menyapa dengan nada penuh kekaguman. Saudara Xiaoyan benar-benar luar biasa. Bukan hanya kekuatanmu, keberanianmu juga patut dihormati. Ucapan itu jelas merujuk pada peristiwa di hutan mayat Yin, ketika Xiaoyan maju menghadapi kaisar hantu kembar. Sebuah keberanian yang nyaris mustahil dilakukan orang lain. Xiaoyan mengangguk dengan sikap rendah hati. Saudara Luo terlalu merendah. Pertahananmu justru membuatku merasa iri. Memang, sejak di hutan mayat, Xiaoyan telah menyadari betapa kuatnya pertahanan Luo Guang. Kendati kekuatannya baru di tingkat akhir Dodi bintang 4, daya tahannya mampu menahan serangan lawan setingkat Dodi bintang 5. Bagi Xiaoyan yang berfokus pada serangan jarak dekat, kemampuan semacam itu sangatlah penting untuk dijadikan referensi. Dalam hati, Xiaoyan bergumam penuh tekad. Ia perlu mulai mempelajari teknik pertahanan, selain memperkuat senjata dan keterampilan tempurnya. 7 tingkat pemecah langit harus segera ia tingkatkan. Tubuh Dodi harus segera ia padukan. Dan bahkan teknik pemisahan jiwa tingkat kaisar pun perlu ia kuasai. Sementara pikirannya dipenuhi rencana, seorang wanita dengan ular-ular kecil melilit tubuhnya perlahan mendekat. Ia adalah Ludi yang menatap Xiaoyan dengan sorot mata aneh. Sepertinya mereka sangat menyukaimu, ucapnya lembut, merujuk pada ular-ular yang tampak jinak di dekat Xiaoyan. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menjawab perlahan. Ada aura yang familiar dari dirimu. Ludi menatapnya serius, lalu berkata dengan suara rendah. Awalnya aku mengira engkaulah yang membunuh ras manusia ular kami, karena ada getaran darah yang mirip. Namun kini aku sadar, aku salah. Aura dari tubuhmu lebih menyerupai ikatan keturunan. Tatapan Xiaoyan mengeras, penuh tanda tanya. Keturunan? Dengan nada yang hampir hanya bisa didengar oleh mereka berdua, Ludi melanjutkan. Dengan kata lain, suami istri. Ucapan itu membuat Xiaoyan kehilangan kendali. Ia meraih bahu Ludi dengan kedua tangannya. Suaranya bergetar penuh desakan. Apakah kau tahu di mana dia berada? Ludi merintih pelan. Wajahnya memerah. Kau menyakitiku. Namun Xiaoyan tidak bergeming. Api Doki membara di sekelilingnya. Katakan, di mana dia sekarang? Ketakutan melintas di wajah Ludi. Ia segera menjawab dengan terburu-buru. Aku tidak tahu tempatnya. Yang aku tahu hanyalah dia sedang dalam pengasingan tertutup. Untuk sementara waktu, ia tidak akan muncul. Api di tubuh Xiaoyan bergejolak semakin kuat. Aura yang dilepaskannya begitu menekan, hingga darah dalam tubuh Ludi sendiri bergetar seakan terbakar. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah bantu subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.